Pernah nggak sih kalian ketemu sama dua teka-teki yang saling nyambung gitu, di mana jawaban yang satu tuh jadi kunci buat yang lain? Nah, itulah intinya sistem persamaan linier. Hari ini kita bakal bedah tuntas dua senjata andalan buat mecahin masalah ini, substitusi dan eliminasi. Oke, jadi ini dia nih tantangan kita. Ada dua persamaan dengan dua tersangka utama, yaitu X dan Y. Pertanyaannya, gimana cara kita nemuin nilainya? Tenang aja, kita punya dua jurus jitu buat ngebongkar rahasia ini. Yuk kita mulai dari yang pertama. Jurus pertama kita adalah metode substitusi. Gampangnya gini deh. Bayangin aja, ini kayak kita lagi nuker pemain di sebuah tim biar formasinya makin mantap. Bener-bener sebuah pertukaran yang cerdas. Oke, jadi gimana sih game plan-nya? Gampang banget. Langkah pertama, kita culik satu variabel dari salah satu persamaan. Terus langkah kedua, hasil culikan tadi kita selipin ke persamaan yang satunya. Nah, abis itu kan cuma tinggal satu variabel tuh, jadi gampang banget buat diselesain. Terakhir, tinggal masukin lagi deh hasilnya buat nemuin nilai variabel yang pertama tadi. Simple kan? Nah, kita mulai dari persamaan yang pertama ya. Kenapa yang itu? Coba deh perhatiin. Variabel Y di situ kan sendirian, nggak ada angka di depannya alias koefisiennya 1. Nah, ini bikin dia gampang banget buat kita culik atau isolasi. Ini nih tips penting ya, dalam matematika kita harus pinter-pinter cari jalan yang paling gampang. Dan ini dia nih langkah kuncinya. Kita ambil bentuk Y yang baru tadi, yaitu 9 dikurang 2X, terus kita langsung masukin ke persamaan kedua buat ngegantiin si Y yang asli. Nah, inilah yang namanya substitusi. Oke, sekarang tinggal kita rapiin aja nih. Kita kalikan dulu angka 2 ke dalam kurung, terus kumpulin semua suku yang ada X-nya, dan boom, persamaannya jadi jauh lebih simpel kan? Nah, dari sini udah kelihatan banget deh nilai X-nya. Yap, bener banget. Potongan puzzle pertama kita udah ketemu. X sama dengan 3. Udah setengah jalan nih. Nah, ini dia nih bagian yang paling memuaskan. Kita kan udah dapat nilai X ya. Sekarang tinggal kita masukin lagi aja nih nilai X sama dengan 3 itu ke persamaan Y yang udah kita siapin tadi. Yuk kita buka peti harta karun terakhir buat nemuin nilai Y. Jadi, ketemu deh solusinya. Titik temu di mana kedua persamaan ini akhirnya akur adalah di saat X sama dengan 3 dan Y juga sama dengan 3. Misi berhasil. Oke, satu teka-teki, tapi ternyata ada cara lain loh buat mecahinnya. Sekarang kita coba metode kedua, eliminasi. Kalau tadi kita main tukar-tukaran, yang ini lebih mirip kayak serangan langsung yang strategis. Jadi tujuannya di sini adalah bikin salah satu variabel itu saling menghilangkan. Gimana caranya? Ya, kita akalin sedikit kedua persamaannya, biar koefisien dari salah satu variabel, misalnya si X ini, jadi sama persis, biar siap buat diadu. Coba deh lihat ini, persamaan yang di atas kita kalikan 3, terus yang di bawah kita kalikan 2. Dan hasilnya? Tada! Sekarang kedua persamaan sama-sama punya 6X. Nah, mereka udah siap nih buat bertarung. Nah, ini ada aturan emas yang perlu diingat. Kalau tanda dari variabel yang mau kita hilangkan itu sama, kayak di kasus ini dua-duanya kan positif 6X, maka kita kurangi persamaannya. Kalau tandanya beda, baru kita tambah. Karena ini sama, berarti kita kurangi. Dan lihat keajaibannya. 6X dikurangi 6X hasilnya 0. Langsung lenyap dia. Variabel X sukses kita eliminasi. Yang sisa sekarang cuma persamaan super simpel buat nemuin Y. Keren banget kan metode eliminasi ini? Dan lagi-lagi kita dapat Y sama dengan 3. Hasilnya konsisten. Ini ngebuktiin mau pakai metode apapun, kalau caranya bener, jawabannya pasti sama. Nah, dari sini kita sebenarnya punya pilihan. Bisa aja kita ulang lagi proses eliminasi tadi buat nyari X. Atau biar cepat, kita pakai aja jurus substitusi yang udah kita pelajarin. Tinggal masukin Y sama dengan 3 ke salah satu persamaan awal. Jalan manapun yang kalian pilih, ujung-ujungnya pasti sama. Solusinya tetap 3,3. Oke, dua-duanya berhasil nih bawa kita ke jawaban yang sama. Terus mungkin kalian nanya, ngapain ada dua metode kalau gitu? Nah, pertanyaannya, kapan sih sebaiknya kita pakai substitusi dan kapan eliminasi jadi pilihan yang lebih cerdas? Yuk kita bandingin. Gini deh perbandingannya. Substitusi itu ibarat detektif. Dia nyari petunjuk satu-satu. Metode ini paling pas dipakai kalau ada satu variabel yang udah sendirian atau gampang banget diisolasi. Nah, kalau eliminasi,
Ini lebih kayak jenderal perang yang ngatur barisan buat serangan langsung. Efektif banget kalau kedua persamaannya udah kelihatan rapi dan koefisiennya gampang disamain. Intinya, pilih senjata yang paling pas sama medan perangnya, biar lebih cepat dan efisien. Nah, ngerti metodenya itu satu hal. Tapi ngendarin kesalahan-kesalahan sepele yang kadang bikin nyesek itu hal lain lagi. Sekarang saya mau bagiin beberapa tips jitu biar kalian nggak gampang salah hitung. Ini dia beberapa jebakan yang sering banget kejadian. Pertama, hati-hati banget sama tanda plus minus, apalagi pas lagi ngurangin persamaan. Kedua, pas kalian ngaliin satu persamaan, pastiin kali semua sukunya ikut dikaliin, jangan ada yang ketinggalan. Terus, waspada juga sama angka negatif. Dan terakhir, buat substitusi, mulailah dari persamaan yang kelihatannya paling gampang diutak-atik. Intinya, teliti lagi kerjaan kalian. Ketelitian itu kunci utamanya. Jadi apa sih intinya? Nggak ada satu cara yang paling benar. Anggap aja substitusi dan eliminasi itu kayak dua jalur pendakian yang berbeda, tapi tujuannya sama, puncak gunung yang sama. Dua-duanya ngasih kita pilihan dan fleksibilitas buat naklukin soal apapun. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah lihat dua metode ini beraksi, mana nih yang kira-kira bakal jadi andalan kalian? Apakah kalian masuk hashtag tim substitusi yang taktis, atau hashtag tim eliminasi yang suka serangan frontal? Ingat ya, yang paling penting itu bukan metode mana yang terbaik, tapi metode mana yang paling klik sama cara berpikir kalian. Selamat mencoba!